Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyimak Sahabat Fajar, barokah manfaat. Jalan menuju surga sesuai dengan tema yang kita pilih hari ini. Intinya kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi kita tidak bisa pulang ke rumah kita yaitu surga, tapi justru kesasar atau tersesat ke neraka. Dan siapa yang bisa menyesatkan kita? Hanya setan yang bisa menyesatkan kita semua. Untuk itu, karena kita tidak bisa melihat setan, sedangkan setan bisa melihat kita, berarti kita yang harus waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ya Ustadz Muzaki. Baik Ustadz, ada yang ingin bertanya lagi? Kita beri kesempatan kembali, silakan. Pertanyaannya juga jalan menuju surga loh Mbak Az. Oh iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengan Bu Indra dari Majelis Muslimah Bukit Palma Citraland. Ada yang mau saya tanyakan Ustadz. Yang pertama, kalau saya tahu sih, setahu saya katanya surga itu ada bertingkat-tingkat. Kalau nggak salah ada 7 tingkatan. Nah mungkin nanti Ustadz bisa jelaskan ke kita 7 tingkatan itu seperti apa. Terus selanjutnya yang kedua, salah satu jalan menuju surga kan sodako atau sedekah. Nah bagaimana apabila kita sedekah tapi satu sisi di dalam hati kita ini agak sedikit hitung-hitungan nih. Misalnya, oh saya ngasih 1, saya berharap nanti dapat 10. Saya ngasih 2, saya berharap dapat lebih banyak lagi dari itu. Sesuai dengan yang dijanjikan sama Allah dalam Al-Quran. Nah itu hukumnya seperti apa ya Ustadz? Kalau misalnya kita agak sedikit hitung-hitungan seperti itu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tentang surga yang bertingkat-tingkat. Disebut tabaqatul jannah, tingkatan-tingkatan surga. Di sana ada yang disebut surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Surga tertinggi itu Bu ya. Kemudian ada Jannatul Ma'wah. Apa Bu? Ma'wah. Jannatul Ma'wah. Ada Jannatul Naim. 3, Jannatul Naim. Itu nama-nama surga. Ada Jannatul Jannat, ada namanya Darussalam. Apa? Darussalam. Kemudian ada Darul Qoror. Sudah berapa ini bahasa? 5. Ya, coba berarti kurang bahasa, 2 lagi. Bahasa bisa Firdaus, Ma'wah, Naim, Darussalam, dan Darul Qoror. Ada Jannatu Aden. Aden. Assalam sudah ya, Darussalam. Nggih, sampun. Darul Qoror sudah. Sampun. Jannatul Aden. Yang ke-7 Darul Khuld. Al-Khuld. Pas 7 ya Bu. Al-Khuld. Nah, apa efek dari tingkatan surga ini kepada kehidupan kita? Ibarat hotel itu fasilitas, Mbak. Oh, gitu. Kan ada Bu orang itu yang baik, tidak pernah jelek kan ada. Iya. Kayak Nabi SAW, dia pantas menempati tabaqatul jannatul a'la. Surga yang tertinggi. VIP. Wow, jadi ini kalau hotel tuh penthouse-nya begitu ya Ustadz ya. Di bawahnya lagi ada yang orang yang memang kadang baik, kadang jelek. Montak baik. Kok jadi? Ya tetap dapat jatah surga, mungkin surganya sab kedua. Dan begitu seterusnya, sesuai dengan amal masing-masing. Kan ada logika begini Bunda ya. Ada orang itu yang mulai balik sampai mati gak berdosa. Ada orang yang mulai balik sampai mati itu berdosa, tapi di akhir hidupnya taubat. Diampuni dosanya sama Allah. Sama-sama masuk surga diampuni. Yang satu gak pernah dosa. Surganya sama nggak? Ya nggak sama. Disitulah pengaruh tentang tabaqatul jannah. Yang 7 tadi. Nah, tapi di samping itu, di setiap tabaqah surga itu, tingkatan surga itu ada pintu-pintu. Dan pintu-pintu itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pintu amal. Ada babus shadaqah. Ada babus shalah. Bab itu adalah pintu, ya, gate, ya. Babus shadaqah, bahkan ada bab puasa khusus, namanya Royan, babu Royan. Tidak dimasuki dia kecuali orang yang ahli puasa. Tidak dimasuki babus shadaqah kecuali orang yang ahli shadaqah. Jadi spesifikasi amal di dunianya itu shadaqah, masuk ke pintu shadaqah. Jadi dia masuk itu Bunda, dipanggil ya, Bu, Muslimah Palma ya, ayo sini Bu, ya Allah ini. Yang hobi shadaqah. Subhanallah loh. Ada bunda-bunda sekalian, orang itu semuanya itu bisa lebih masuk di amalnya. Dia ahli sedekah, ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, ahli silaturahim. Jadi masuk itu semua pintu manggil. Bu, sini Bu tempatnya Bu, sini Bu tempatnya Bu.
Ya Allah. Subhanallah. Itu Abu Bakar As-Siddiq pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Karena Nabi itu pagi-pagi majelis taklim begini tanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Nggak ada yang ngajeng. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Tanya lagi Nabi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Nggak ada yang ngajeng. Saya ya Rasulullah. Allah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menyantuni anak yatim? Nggak ada yang ngajeng Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini yang melaksanakan puasa sunnah? Tidak ada yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Abu Bakar semua Ya kena. Allah. Abu Bakar masuklah surga kamu di pintu kamu mau. Bahkan ada hadis yang mengembirakan bunda-bunda ini Mbak Azza. Barang siapa seorang wanita yang menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, dia jaga sholat 5 waktunya, dia jaga puasa wajibnya, dia mau wajib masuk surga di pintu manapun dia suka. Hadis sahih. Jadi bisa masuk dari pintu sodako, Milih. dari pintu apapun Ya, itu tadi ya. kayak studio kan ya, Iya. pintu sini, pintu sini, pintu Wah, sini Masya gitu kan. Allah. Subhanallah. Milih. Hanya dengan apa? Taat kepada suami, menjaga kehormatannya, menjaga sholat 5 waktunya, Ya. menjaga puasanya. Bunda-bunda muslimah Palma ini wajib masuk surga lewat pintu yang Anda sukai. Masya Subhanallah. Subhanallah. Baik. Seneng ngaji kalau gini nih Mbak Asa. Iya, jadi Ya kan? lebih menyemangati Mudah-mudahan juga. semangat terus. Amin, Semangat terus. amin. Allahumma amin. Nah habis ini nggak usah, suaminya nggak usah dimarahi lagi Bunda. Baik Ustaz, untuk pertanyaan kedua. Memang sekarang ini kan ada istilahnya motivator sedekah gitu ya. Jadi menggunakan hitung-hitungan seperti anggapan itu sempat disinggung juga oleh Ustaz. Kalau satu kebaikan sama dengan pohon, di mana satu pohon bisa berbuah sampai berlipat-lipat sampai ratusan kali. Nah kadang-kadang kita bersedekahnya itu ngitung gitu begitu Ustaz. Berarti kalau saya ngeluarin 1 juta nanti insya Allah ini seperti itu. Iya. Apakah itu boleh atau hanya untuk memotivasi saja atau sudah pokoknya sedekah saja tidak usah pakai pamrih-pamrihan sama Allah begitu. Iya, boleh Bunda, boleh dan harus menurut saya harus. Harus. Gitu. Gini, ketika kita beramal, Allah itu menilai kadar iman kita. Jadi orang yang pertama itu adalah orang yang beramal karena dunia. Hitung-hitungnya dunia. Saya amal ini dapat ini, saya amal ini dapat ini. Saya menghadiri pengajian, engko oleh apa? Oleh kotaan. Di sini apa loro? Otak-otak mbek lemper. Sudah. Dan itu boleh loh Mbak Azza, Bunda. Timbang gak ngaji. Itu. Jadi Kan masih ujung-ujungnya bagus harus kan? gitu ya, benar-benar. Tapi tolong kalau kita masih di situ, jangan betah-betah di situ, naik 1 grade tingkatan iman kita, Bu. Yaitu pengen akhirat. Hitung-hitungan amal. 1 saya tanam 7 batang, 100 masih jadi 700. Boleh. Tapi kalau sekarang ada situ, cobalah naik 1 lagi. Hanya mengharapkan akhirat. Ya Allah, aku pengen surga. Aku kepingin surga dengan ini. Baik. Bahkan kalau sudah kepingin surga, naik sedikit lagi supaya lebih sempurna lagi. Tidak kepingin apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak doanya Rabi al-Adawiyah itu seorang sufi ya, seorang sufi perempuan. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya ibadah ini karena minta surga, jangan masukkan aku ke surga. Ya Allah, kalau saya ibadah ini takut neraka, masukkan aku ke neraka. Bisa Bu? Betul. Si ngomong kurung iso. Minimal kita berharap surga. Jadi itu adalah inti Proses, dari ya. proses dalam berbuat kebaikan ya Ustadz. Kalau misalnya awalnya masih hitung-hitungan pamrih-pamrihan seperti itu nggak apa-apa. Tapi tetap kita punya kesempatan untuk menaikkan level itu. Betul. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Masih setia dalam Sahabat Fajar, Barokah Manfaat.